Halo Sobat Invest, jumpa lagi bersama kita di podcast DPMPTSP Kaltim. Kali ini kita telah bersama Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kutai Timur. Kita langsung sapa dari Kepala DPMPTSP Kaltim, Bapak Teguh Budi Santoso. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Sehat Bagus. Selalu. Amin. Alhamdulillah selamat datang. Baik Bapak. Di Kutai Timur. Terima Semoga kasih. kerasan ada di sini. Terima kasih Bapak. Moga-moga dengan kedatangan tim DPMPTSP Kutai Timur membawa dampak yang lebih positif lagi bagi Kutai Timur. Terima kasih Pak Teguh. Gitu. Pak Teguh Budi Santoso atau mohon izin bisa dipanggil Pak Teguh ya Pak? Iya. Oke Pak. Lebih kurang berkarir selama di abdi negara ini selama berapa tahun Bapak? Kalau boleh cerita perjalanannya seperti apa Bapak? Ya tentunya berangkat saya pribadi dari menjadi pegawai negeri tentunya berangkat daripada pertama tentunya hampir semua pegawai negeri ada yang mengalami namanya honor. Pegawai honor itu pun pernah saya alami di tahun 1994 kemudian saya menginjak DCPNS di tahun 1997. Waktu itu saya pertama kali berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian dengan adanya pemekaran, saya berpindah jadi pegawai daerah di Kabupaten Kutai Timur. Sejak tahun 1999. Kemudian saya berkarir di Dinas PU dari eselon 5, berangkat dari eselon 5, kemudian sampai menjadi terakhir sekretaris. Jadi dari Kasubsi Pembangunan Jalan, kemudian Kasih Pembangunan Jalan, Kasubdin Bina Marga, sampai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum. Di tahun 2014, saya ditunjuk sebagai pemangku unit kerja yang melakukan pengadaan barang dan jasa, yaitu Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian di tahun 2017, karena melebur kantor tadi tidak boleh menjadi bagian, saya dipindah di Dinas Perumahan Pemukiman. Jadi Kabid Perumahan. Kemudian di tahun 2017 itu juga diangkat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan. Sampai tahun 2021 saya mengikuti asesmen, kemudian dibuka, maka saya masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur. Berarti lebih kurang ini hampir 3 tahun ya Pak di DPMPTSP Kutai Timur. Insya Allah. Pada saat COVID-19. Betul. Oke. Pak Teguh, kalau boleh mohon izin bertanya lagi, selama 3 tahun Bapak diberi amanah di DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur ini, kira-kira yang telah berjalan itu investasi di Kutai Timur seperti apa Bapak? Selama 3 tahun ini, apalagi kan pada saat Bapak menjabat itu berbarengan dengan pandemi COVID-19 Pak. Bagaimana pergolakan ekonomi sektor investasi itu Pak di Kabupaten Kutai Timur ini Bapak? Sebenarnya dengan adanya COVID-19, Kutai Timur justru investasinya naik. Di tahun 2019 target kami kan 3,2 triliun. Terrealisasi hanya sekitar 3,4. Namun di tahun 2020 justru awal-awal pandemi, justru Kutai Timur mengalami peningkatan dari sisi investasinya. Kemudian di tahun 2021 kami
eh, mengalami kenaikan lagi menjadi 8,3 triliun. 8,3 triliun. Dan itu sesuai target Bapak Presiden, di mana pada saat tahun 2001 dicanangkan 1.200 triliun. Kemudian disebar ke provinsi, kabupaten, kota. Nah, di tahun 2022, syukur alhamdulillah, investasi Kutai Timur mengalami kenaikan lagi yang sangat signifikan, yaitu sekitar 12,48 triliun. Namun, kami terbebani lagi. Bapak Presiden menaikkan target dari 1.200 menjadi 1.400. Nah, kemudian di-spread kepada provinsi, kabupaten, kota, maka di tahun 2023 ini kami ditargetkan 13,1 triliun. Nah, yang realisasi investasi mengalami kenaikan itu tentunya masih ditunjang di sektor hulu ya. Masih di sektor hulu, yaitu sisi pertambangan, perkebunan, dan mineral. Nah, mungkin itu Mas. Siap. Pak Teguh, mohon izin kita bertanya lagi, bagaimana Pak seputar kebijakan hilirisasi non migas dan non batu bara Pak? Itu sejauh mana Pak diterapkan di Kabupaten Kutai Timur ini Bapak? Tentunya sebenarnya ini keberadaan ini agak lama, yaitu ditetapkan Maloy sebagai kawasan ekonomi khusus itu sejak kebetulan Pak Gubernur yang mantan bupati kami sudah meraranser mulai tahun 2010 itu keberadaan Maloy menjadi kawasan pusat industri agropolitan. Nah, namun penetapannya sampai beliau jadi gubernur ditetapkan 2014 dengan PP 85 tahun 2014, maka ditetapkan Maloy sebagai kawasan ekonomi khusus, yaitu 4 sektor. Di situ ada sektor pertambangan, ada sektor industri perkebunan sawit, kemudian ada sektor pengolahan kayu, dan yang terakhir yaitu logistik tentunya. Nah, perkembangan ini sampai dengan ini juga agak terkendala karena kesiapan dari BUPP yang masih belum firm ya. Baru firmnya itu di tahun 2022 kemarin, karena dulunya BUPP itu terdiri dari konsorsium 3 perusahaan. Satu, yang pertama yaitu PT Batuta Chemical Industry Park. Kemudian yang kedua PT Trans Kalimantan Economic Zone. Dan yang ketiga ini dari pemerintah provinsi, di mana itu ada Perusda MBS Melati Bakti Satya. Nah, keberadaan ini sampai menjadi firm dan final yaitu di bulan Februari tahun 2022. Maka dengan adanya final tersebut, pelaku usaha sudah mulai masuk. Di bulan Juni 2022 itu pelaku usaha yang pionir, yaitu PT Palma Serasi Internasional, mereka sudah masuk sebagai tenan untuk pembuatan tangki timbun. Nah, kenapa tangki timbun? Itu sebagai bentuk nantinya di tahap kedua ada refinery. Karena kan proses hilirisasi itu menyiapkan suplai dulu kan, tidak ujuk-ujuk hilirisasi, tapi suplainya terbengkalai kan sangat berpengaruh kepada proses hilirisasi itu sendiri. Nah, alhamdulillah tanggal 31 Juli kemarin ada lagi pelaku usaha masuk di kawasan ekonomi tersebut, yaitu PT Energi Agro Investama. Alhamdulillah nilai investasinya direncanakan sekitar 801 miliar. Itu mudah-mudahan 2 perusahaan ini sebagai pionir, nanti geliat Kutai Timur akan geliat KEK, kawasan ekonomi khusus, akan sangat mempengaruhi betul kepada perkembangan Kabupaten Kutai Timur. Jadi tetap ada upaya untuk pengembangan Maloy itu ya Pak, kawasan ekonomi khusus itu ya Pak. Betul, dan kami pun sudah beberapa sektor, bukan sektor ya, jenis komoditas
akan kita coba membuatkan dokumen yaitu IPRO, Investment Project Ready to Offer, di mana pasti dokumen IPRO tadi merupakan bagian bahwa oh iya komitmen pemerintah daerah ada, kemudian pasti kan hal sederhana bagi investor. Aku menanamkan duit sekian, kembalinya kapan, kemudian untungku berapa tahun. Hal sederhana bagi investor, tapi bagaimana cara menyakitkan itu, dokumen IPRO tadi yang membuat pelaku usaha merasa yakin, oh ya saya akan invest betul di sini. Jadi dengan dokumen IPRO sudah ada kepastian ya Pak, betul, bahwa bayangan gambaran dari investor itu seperti apa. Betul. Pak? Nah, untuk 3 hal tersebut, mumpung belum ditanya, saya jawab dulu. Betul Pak. Dari tiga komoditi tadi, yaitu pisang kepok. Oke. Nah, nanti kami coba hilirisasinya menjadi tepung pisang. Kemudian kita akan combine lagi dengan tepung beras menjadi produk turunan daripada bubur bayi. Oke. Nah, nanti kita coba siapa yang berminat untuk masuk di kawasan ekonomi. Kemudian yang satu lagi yaitu cold storage. Oke. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kutai Timur ini dengan geografis keberadaan pantai itu sepanjang 150, kurang lebih 150 km, sangat potensi sekali dari ikan. Nah, makanya kita butuh cold storage. Nanti di situ ada pengalengan yang bisa diekspor. Pengalengan ikan. Oke. Itu selaras ya Pak kajian IPRO dengan rencana umum penanaman modal Kabupaten Kutai Timur sendiri ya Pak? Pastinya selaras. Pastinya selaras. Baik, gitu. Makanya kan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RPJM Kabupaten Kutai Timur kan, dan ini kan hampir bukan nasional, mungkin sudah internasional, bahwa kita mengurangi efek lingkungan. Oke Pak. Artinya kita mencoba bagaimana memberdayakan energi yang dapat diperbarui. Oke. Gitu. Khusus untuk dalam rangka menunjang KEK Maloy juga ya Pak. Betul. Tetap nanti dipusatkan di kawasan ekonomi khusus. Betul. Itu Pak. Itu yang menjadi salah satu daya tawar Kabupaten Kutai Timur, artinya belum tentu dimiliki oleh daerah lain Pak. Itu Betul. yang perlu untuk dipasarkan kembali gitu Pak. Kebetulan KEK ini di wilayah NKRI itu hanya terdapat 20 KEK, dan di regional Kalimantan hanya di Kutai Timur. Itulah semangat itu tentunya Bapak Bupati mungkin tentunya pasti dengan mendapat support juga dari Pak Gubernur bagaimana mempush untuk perkembangan KEK itu. Dan pasti ada nilai dampaknya. Dengan adanya industri pasti akan membuka lapangan pekerjaan, ekonomi rakyat berjalan, sangat signifikan. Oke. Kemudian mohon izin Pak Teguh, untuk kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta ini Pak, dengan infrastruktur yang telah berjalan ini, kira-kira apakah akan ada penyempurnaan kembali Pak? Misalkan dengan instalasi listriknya, kemudian dengan infrastruktur penunjang lainnya Pak, termasuk jalan yang di beberapa waktu lalu kan mengadakan kunjungan Pak, studi tiru di kawasan kalau tidak salah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah Pak. Betul. Kira-kira seperti apa Pak pengembangan infrastruktur untuk menunjang kawasan ekonomi khusus itu Pak? Gini, untuk energi tentunya kita masih mengandalkan PLN. Untuk energi listrik, suplai daya listrik. Nah, saat ini kan sudah dibangun SUTT. Tinggal connecting saja. Insya Allah di bulan akhir tahun ini mudah-mudahan tersambung dengan SUTT tadi. SUTT tadi. Nah, itu dari sisi energi, suplai daya listrik. Kemudian untuk air bersih, syukur alhamdulillah dibantu oleh pemerintah provinsi. Oke, Mas. Kemarin waktu ada kunjungan ke Semarang, Kendal, kemudian ke Gresik juga pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum akan komit akan membantu distribusi air bersih. Mudah-mudahan di perubahan, dan seingat saya sih masuk di perubahan 2023 ini. Artinya itu cepat tertangani ya Pak, sehingga nanti minat investor juga akan karena kebutuhan pokok
investasi pasti di situ. Pasti di infrastruktur itu. Air bersih sama listrik. Listriknya itu ya, Betul. Pak. Oke, Pak. Dan kami coba nanti di tahun depan akan menghubungkan layanan internet. Oke, Pak. Di kawasan ekonomi Malo itu ya, Pak. Oke, Pak. Baik. Karena era 4.0 kalau nggak didukung internet, Digital marketing, Pak. itu. Pak Teguh, mohon izin Pak, mengenai investasi yang telah berjalan Pak. Kemudian pada tahun 2022 DPMPTSP Kutim kan berhasil Pak menyabet penghargaan terbaik 3 Pak dalam rangka Investment Award yang diselenggarakan oleh Provinsi DPMPTSP Provinsi Kaltim Pak. Kira-kira sampai dengan posisi yang sangat bagus seperti itu, bagaimana Pak realisasi investasi yang telah berjalan 2022 itu Pak, sehingga Kutim menjadi kabupaten yang sangat dipertimbangkan Pak dalam peningkatan laju investasi di Kaltim ini Pak? Iya, terima kasih sekali. Kami dari DPMPTSP Provinsi kami mendapat penghargaan yaitu peringkat ketiga dari sektor PMA ya, investasi PMA. Nah, investasi sektor PMA ini kami ada di PT Kobeksindo Semen. Oke. Di mana saat ini insya Allah tanggal 23 Agustus ini akan diresmikan oleh Bapak Gubernur. Terakhir posisinya memang pada saat saya kunjungan ke sana dengan Pak Buguh dari Dinas PDSP Provinsi, yaitu masih belum koneksinya antara PLN untuk kawasan pabriknya. Itu. Nah, syukur alhamdulillah kira-kira 2 minggu yang lalu sudah connect, sudah nyala. Nah, kita tinggal tunggu hari aja ini, tanggal 23 Agustus akan diresmikan Bapak Gubernur. Nah, dengan adanya Kobeksindo, tentunya dari rencana investasinya kan sekitar 1 juta US dollar ya, berarti kurang lebih sekitar 13,5 triliun. Nah, dengan adanya itu pasti tentunya akan membuka peluang investasi lagi dan peluang perkembangan ekonomi tentunya, di mana pasti pabrik tersebut membutuhkan salah satunya karyawan, makanan, pasti roda ekonomi sektor real itu akan berkembang pesat di sana. Bergerak ya Pak. Dan sepintas lalu mereka juga komit, saya butuh tenaga lokal Pak untuk operasional kami. Oke tuh. Artinya dengan hadirnya Kobeksindo sebagai salah satu proyek strategis nasional ya Pak, yang berada di Kalimantan Timur ini, artinya bisa membawa dampak nanti ya Pak kepada masyarakat dan juga yang tentunya di kawasan Kabupaten Kutai Timur ya Pak, untuk menggerakkan ekonomi. Betul. Kebetulan kan informasi lagi bahwa Kobeksindo ini adalah pabrik kedua dari Hongxi. Okay. Yang pertama ada di Jember, dia produksinya hanya sekitar 40 ton per tahun. Nah, Kobeksindo ini direncanakan dengan produksi 80.000 ton per tahun. 2 kali lipat ya Pak? 2 kali lipat. Nah, Jember. Saya dengar juga informasi bocoran dari manajemennya bahwa mereka akan membuka pabrik semen lagi di daerah Aceh. Cuman saya masih belum tahu ya. Itu nanti mungkin wilayah Indonesia bagian barat lah yang menikmati nanti. Okay. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pabrik semen yang ada di Kutai Timur tidak menutup kemungkinan program dari Bapak Presiden dalam EKN akan membantu percepatan dalam rangka di penunjang sebagai pembangunan kawasan di Ibu Kota Nusantara. Betul. Okay. Nah, satu hal lagi Mas, informasi bahwa PSN kami ada satu lagi, yaitu kawasan BCIP. Oke. Yaitu coal to methanol. Namun hal ini karena B2B ya, masih adalah namanya business to business, itu kan pasti bargaining positionnya kan masih ribet di antara mereka sendiri, pasti ada perhitungan segala macam tetek bengeknya lah. Nah, mudah-mudahan tahun depan akan bergeliat lagi gitu. Untuk metanol PT BCIP tadi, kawasan BCIP, kawasan industri batu tak chemical industry Park. Oke Pak. Gitu. Pak Teguh, lebih lanjut Pak mengenai potensi dan peluang Pak, yang selain tadi kan misalkan kayak hilirisasi di pisang kepok diolah menjadi tepung yang nantinya juga untuk makanan bayi dan juga selebihnya pengalengan ikan Pak, berkaitan dengan potensi pantai yang berada di Kabupaten Kutai Timur.
kira-kira akan ada kajian apa lagi Pak yang nanti menjadi prioritas Pak di PMPTSP Kutai Timur untuk dalam rangka pengembangan peluang potensi di Kutai Timur ini Bapak? Iya, sebenarnya ada lagi yaitu coklat. Cuman itu nanti sama, itu prosesnya juga kita akan susun menjadi IPRO. Nah, potensi lagi sebenarnya pariwisata, Mas. Kutai Timur itu bukan saat ini, sudah kita mengusulkan, yaitu kawasan Kars. Oke. Yang ya itu kan berada di kawasan Sangkulirang. Sangkulirang itu kan sudah kita usulkan menjadi suatu apa ya namanya ya, di dalam hal prasejarah itu kawasan UNESCO, cagar budaya yang diperjuangkan oleh UNESCO ya Pak, berkaitan dengan ukiran-ukiran, tapak tangan. Nah, betul. itu peluang investasi juga dari sisi kepariwisataan. Satu itu, yang kedua juga tadi saya ungkapkan hampir 150 km panjang pantai, itu sangat potensi selain menghasilkan ikan, komoditi ikan laut, juga wisata pantai. Oke, Pak. Tidak kalah kami potensinya dengan wilayah Berau yang punya kawasan derawan. Oke, Pak. Ya memang jumlah pulaunya nggak sebanyak di Pulau Derawan. Artinya pengembangan pariwisata itu juga selaras dengan pengembangan ekonomi lainnya Pak di sektor lain. Ya, Pak. Pak Teguh Budi Santoso, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur, Bapak. Pada sesi terakhir ini kira-kira kami minta closing statement Pak dari Bapak berkaitan dengan pelayanan perizinan dan juga mengenai penanaman modal Pak yang akan diselenggarakan di Kutai Timur ini seperti apa Pak? Iya, tentunya dengan kita mencoba menawarkan potensi di daerah, bagaimana kami akan melayani investor tadi, maka salah satunya adalah mempermudah proses perizinan. Nah, kami juga di tahun ini memprogramkan membuat semacam aplikasi bagaimana menghubungkan kami dengan OBD teknis ini. Sehingga kita sudah semangatnya kan sudah era digital nih, maka paperless lah yang kita gaungkan itu. Termasuk penggunaan penandatanganan elektronik, kemudian jadi sudah per sistem aplikasi ya Pak, nanti dengan OBD teknis terkait itu Pak. Benar. Nah, dari situlah kita mencoba satu lagi hal, bahwa kami juga diamanatkan oleh Permenpan RB membentuk MPP, Mall Pelayanan Publik, sehingga investor yang datang pun tidak kemana-mana, cukup di tempat itu dengan istilah one stop service. Nah, dengan itu kan pasti kita ingin mencoba menuju kepada service excellent. Itu. Artinya untuk pengembangan mall pelayanan publik di Kutai Timur ini juga sedang berjalan ya Pak, sehingga bisa nanti pelayanan perizinan itu sinergi dengan strategi penanaman modal Pak. Betul, insya Allah di tahun 2024 akan dibangun MPP. Oke Pak, siap Pak. Pak Teguh Budi Santoso, Kepala DPMPTSP Kutai Timur. Terima kasih Bapak atas waktunya, semoga sehat selalu Pak. Amin. Diberikan keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas. Terima kasih Mas. Terima kasih DPMPTSP Provinsi. Semangat. Baiklah Sobat Invest, perjumpaan kali ini bersama Bapak Teguh Budi Santoso, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur. Sampai jumpa di perjumpaan podcast DPMPTSP Kaltim lainnya. Salam investasi.